sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Coba kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong sukacitanya mana. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Haleluya. Ada yang senyum susahnya minta ampun, saudara. Mukanya Tuhan udah kayak ekor lagi tugas gitu, saudara. Saya mau bilang anak Tuhan bisa bersukacita dalam segala keadaan, amin. Kenapa? Karena sukacita kita ditentukan karena kita punya Tuhan yang setia di depan setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya punya kesetiaan yang luar biasa mencari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang setia sama Tuhan, cinta Tuhan, semangat cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. Yuk, yang boleh kita mau angkat Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak boleh kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Kita buka Ulangan 8, 2-3 saudara akan jadi pembuka dan mengantar pembahasan kita. Yuk, Ulangan pasal ke-8 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca 3. Ya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan dia ini apakah? Atau ayat yang ketiga dikatakan apa? Jadi ia merendahkan, membiarkan engkau apa? Dan tidak kenal dan untuk membuat engkau apa? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi apa? Sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Ayat yang kedua, saudara, bagian awal ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua, bagian awal dikatakan apa? Ayat yang kedua, bagian kedua. Ayat dua. Loading lama, Pentium 1 di sini, saudara. 3, yang ingatlah kepada apa? Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun. Sama-sama bilang sama saya, padang gurun. Apa itu padang gurun, saudara? Padang gurun adalah bicara tentang satu keadaan di mana bicara tentang masa sukar, masa yang tidak mudah, masa yang sulit, masa kekeringan, masa yang berat bagi banyak orang, saudara. Dan saya bilang saudara berjalan bersama dengan Tuhan sangat mungkin Tuhan izinkan saudara dan saya ada di masa padang gurun ini, saudara. Masa padang gurun, saya mau bilang saudara, sama seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, saudara, adalah masa yang memang Tuhan izinkan, saudara, di mana ada proses yang tidak mudah di sana. Dan hari-hari ini, saudara, nggak bisa dipungkiri ada banyak orang mengalami proses yang tidak mudah, saudara. Memang waktu kita mengakhiri tahun 2024, masuk tahun yang baru 2025, saudara, Indonesia adalah negara yang paling optimis untuk masuk tahun yang baru, saudara. Saya pakai satu survei, saudara, boleh munculkan tim saya, boleh bantu. Jadi Indonesia adalah negara paling optimis di dunia, saudara, dalam menyambut tahun 2025. Mereka optimis bahwa tahun yang baru adalah tahun yang luar biasa, tahun yang akan semuanya aman secara ekonomi dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk, saudara, keadaan-keadaan yang tidak mudah beberapa bulan terakhir ini, saudara, akhirnya Indonesia ketika lakukan survei, saudara, sudah mulai banyak orang Indonesia yang akhirnya tidak optimis lagi. Gambar selanjutnya bisa boleh bantu. Jadi gambar selanjutnya kita bisa lihat, saudara, akhirnya mengalami drop, saudara, dan akhirnya, saudara, mulai banyak yang tidak optimis lagi, saudara. Selanjutnya kita bisa lihat, saudara, survei BI juga keyakinan konsumen mulai bulan Mei mengalami kemerosotan, saudara. Selanjutnya bicara tentang survei konsumen, sekali lagi masih dalam ruang lingkup bangsa kita, saudara. Level optimisme masyarakat dalam kondisi ekonomi itu terus mengalami yang namanya penurunan. Kenapa? Karena memang hari-hari, saudara, adalah masa-masa yang tidak mudah. Minggu lalu sempat kita bahas, saudara, lagi ada yang namanya badai PHK yang terus terjadi, saudara. Akhirnya ada banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan bukan hanya ribuan, bahkan puluhan ribu.
bicara tentang orang kena layoff, kena PHK, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, ada banyak orang Kristen akhirnya mulai bertanya-tanya, Pak Pendeta, kenapa Tuhan izinkan masa-masa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan keadaan ini terjadi? Kenapa Pak Pendeta Tuhan izinkan masa-masa yang sukar, masa padang gurun ini terjadi, saudara? Saya mau bilang sekali lagi, Tuhan punya rancangan yang indah, katakan amin. Nah, dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus ngerti ini. Kenapa? Karena kalau tidak, kita bisa negatif thinking sama Tuhan. Kalau tidak, akhirnya apa, saudara? Kita bisa kecewa sama Tuhan. Bahkan ada orang Kristen bisa meninggalkan Tuhan. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk membahas satu tema, bicara tentang tujuan Tuhan mengizinkan yang namanya padang gurun. Sama-sama bilang sama saya, tujuan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, masa padang gurun. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara, saya akan punya pemahaman pengertian yang benar, sehingga kita kuat melewati masa-masa sukar, dan bersama dengan Tuhan kita melihat janji Tuhan digenapi. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa tujuan Tuhan mengizinkan masa padang gurun? Yang pertama saya mencatat adalah untuk merendahkan hati. Sama-sama bilang sama saya, merendahkan hati. Sama-sama bilang sama saya, rendah hati. Amin. Masih dalam ayat yang kedua, Ulangan lama ayat yang kedua, sama-sama kita baca. 3, ya, ingatlah kepada di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud apa? Yang pertama, merendahkan. Sama-sama bilang sama saya, merendahkan hati. Amin. Padang gurun adalah sekolah kehidupan. Saya mencatat di sini, saudara, melalui sekolah kehidupan di padang gurun, bangsa Israel belajar tentang kerendahan hati, saudara. Dan memang karena sekali lagi Tuhan sangat peduli dengan kerendahan hati, karena Tuhan lihat hati adalah sumber kehidupan, saudara. Makanya Tuhan izinkan masa-masa yang tidak mudah untuk mengajarkan saudara dan saya, kita manusia, untuk tahu, sadar akan keterbatasan kita, saudara. Kenapa? Karena begini, saudara, kalau orang nggak pernah ngalamin yang namanya masa-masa sukar, kalau nggak pernah ngalamin yang masa-masa berat, kalau nggak pernah ngalamin yang namanya masa-masa yang sulit, ada banyak orang pikir dia ngerasa bahwa dia nggak butuh Tuhan. Dia pikir bahwa oh dia bisa semuanya tanpa Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, ini yang namanya kesombongan rohani, saudara. Makanya Tuhan izinkan masa-masa sukar, masa-masa padang gurun, untuk supaya apa? Merendahkan hati setiap kita, supaya nggak ada kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan awal mula dari kejatuhan. Tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau orang mulai sombong, saya mau bilang, saudara, awal mula tinggal tunggu waktu, pasti jatuh, saudara. Terus saya mau bilang, saudara, semua orang sadar nggak sadar, suka nggak suka, punya yang namanya kesombongan. Even pelayan Tuhan, even hamba Tuhan, even pendeta bisa sombong. Pernah lihat pendeta sombong nggak? Pernah. Depan kami, oh Tuhan tolong ya nama Yesus. Saya mau bilang, saudara, tapi kalau melihat dengan segala kerendahan hati, kalau melihat keadaan, saya bisa sombong, saudara. Betul. Kalau melihat dengan apa yang Tuhan kerjakan sekarang, saudara, mohon maaf ya, Tuhan percayakan kemana-mana pelayanan keliling-keliling, saudara, kemana-mana, setiap ketemu orang pelayan KKR daerah. Oh Tuhan, itu responnya kadang-kadang, saudara, kalau saya, Tuhan, gini amat ya. Teriak saya, betul. Biar yang udah mau tidur bangun ini, saudara. Betul, itu tim saya yang saya bawa, saudara. Oh Tuhan, oh kami udah kerumunan, saudara. Saudara bisa lihat di TikTok, sudah bisa cek. Oh Tuhan, ditarik-tarik, saudara. Oh Tuhan, jas saya sampai robek, saudara. Sampai saya terakhir KKR di Batam, saudara. Baik, saudara. Sampai itu, saudara, habis KKR saya ke Zaman Kudus. Saya bilang, Bapak saudara, saya jujur, saya udah gak kudus. Karena kudus saya sudah saya seperti domba di antara serigala, saudara. Oh darah Yesus di mana-mana. Oh Tuhan, tadi malam di sebuah acara itu orang bilang, ada orang bunuh ini orang. Saya mau bilang, saudara, kalau nggak pernah diproses Tuhan bisa disombong, betul nggak? Iya, ada banyak orang kalau nggak pernah diproses Tuhan, diproses diri, semua karena saya. Oh Tuhan, tapi puji Tuhan, Tuhan izinkan saya alami padang gurun dulu, saudara. Alami masa-masa sukar, nggak dipandang sama orang, nggak dilihat sama orang. Saya ingat pernah duduk depan satu injak, biasanya bukan siapa-siapa. Oh Tuhan, jari dari ini, saudara, orang nggak lihat saya, saudara. Banyak itu, oh Tuhan Yesus, nggak dipandang sama orang, bilang betul.
kemana-mana, oh Tuhan pelayanan, udah mulai pelayan kemana-mana, naik suka dekat saudara, itu betul saudara, masuk angin. Oh Tuhan, naik level juga, nggak ke mobil saudara, naik level dari Supra Getter kemana? Ke Tiger saudara. Yang Tiger 2000 yang kalau saudara starter sampai betis mau meledak, nggak nyala-nyala itu motor saudara. Oh Tuhan, betul, mana saya dulu kuliahnya itu saudara, dulu S2 pertama kali saya di Jatinegara, kos-kosan saya di Mangga Besar saudara. Bayangin saudara, ya memang karena dapat kos-kosan waktu itu di situ saudara, jangan pikiran negatif dulu saudara. Memang dapatnya di situ saudara. Itu bayangin saya dorong itu motor saudara, kadang-kadang karena nggak ada uang, nggak ada bensin saudara, saya dorong itu Tiger 2000 dari Jatinegara sampai ke Mangga Besar, bayangin saudara. Oh Tuhan, itu kalau masih otista masih enak, lurus-lurus. Pas tanjakan Cawang, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan. Ini cerita sedih, kenapa saudara ketawa? Makanya ketika hari Tuhan izinkan ada di posisi hari, saya bilang, apa yang bisa saya sombongkan? Kalau bukan Tuhan, saya bukan siapa-siapa saudara. Makanya kalau hari Tuhan lagi izinkan proses, lagi saya mau bilang saudara, Tuhan mau kita rendah hati. Kalau saudara sudah rendah hati, kabar baiknya, tinggal tunggu waktunya, Tuhan angkat tinggi dan diberkati. Kita tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, masa padang gurun untuk merendahkan hati. Bilang sama yang ngomong, jangan sombong. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, apa tujuan Tuhan mengizinkan padang gurun? Yang kedua, untuk menguji dan memurnikan iman kita. Sama-sama bilang sama saya menguji. Sama-sama bilang sama saya memurnikan iman. Kita lihat masih dalam ayat yang kedua. Yuk sama-sama kita baca. Masih dalam ayat yang kedua, Ulangan 8:3. Iya, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud untuk apa? Yang pertama, merendahkan hatimu, dan kedua, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ya, ini apa? Sama-sama bilang sama saya, iman perlu diuji. Satu kalimat dari Rick Warren, dia bilang begitu saudara, iman seperti otot, ia bertambah kuat ketika dilatih dalam kehidupan setiap kita. Iman seringkali diuji dengan apa? Masa-masa sukar. Iman seringkali dilatih dengan masa-masa yang berat. Dan saya mau bilang saudara, di dalam proses itulah iman kita bertumbuh menjadi kuat. Dan saya mau bilang saudara, makanya seringkali Tuhan izinkan masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat, bahkan masa-masa ketiadaan. Kita tidak lihat berkat pemulihan mujizat itu dinyatakan karena Tuhan mau melatih iman setiap kita. Karena sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Saudara, saya mau lihat berkat pemulihan mujizat, kita butuh yang namanya iman. Dan Tuhan izinkan masa-masa sukar itu supaya iman kita mengalami pertumbuhan, supaya iman kita dilatih. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau lagi dalam masa sukar, kalau lagi dalam masa yang berat, sekalipun kau nggak lihat berkat pemulihan mujizat, tetap kuatkan imanmu, katakan amin. Saya suka satu momen di mana ketika Daud, dia nggak lihat kemenangan sama sekali. Dia sudah kalah telak, bahkan rakyatnya sudah mau menyerang dia karena kekalahan yang mereka terima. Tapi hebatnya Daud, dia nggak menyerah. Yang dia lakukan adalah apa? Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Wah, saya mau bilang saudara, di situlah dia melihat berkat pemulihan. Ada janji Tuhan yang Tuhan sediakan, katakan amin. Tapi seringkali dari kacamata manusia, janji Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan Tuhan tidak kelihatan dalam hidup kita. Tapi disitulah iman kita bertumbuh. Saya pernah bilang, karena kalau kita sudah lihat baru percaya, itu bukan iman, itu namanya pembukti. Makanya seringkali Tuhan izinkan ketiadaan, kita nggak lihat apa-apa supaya iman kita bertumbuh. Saya pernah kasih kesaksian, sebelum saya merantau ke Jakarta sudah ada janji Tuhan, aku akan membukakan jalan bagimu, aku akan membuka pintu-pintu yang tertutup, aku menyediakan harta benda yang tersembunyi. Sampai Jakarta tertutup semua. Betul, sampai saya bilang, Tuhan, ini amat Tuhan. Casting sana sini, ini amat Tuhan. Katanya ada harta benda yang tersembunyi. Tersembunyi banget Tuhan. Betul, sampai saya bilang, Tuhan, memang tersembunyi, tapi jangan gini-gini amat Tuhan. Tapi akhirnya apa saudara? Saya tetap percaya. Sekalipun orang pada bilang apa, udah pulang kampung aja, udah berkarir di kampung aja, daripada lu di Jakarta terlunta-lunta. Belum lagi mereka putar lagu atau yang pulang Jo, pulang Jo. Saya bilang enggak. Walaupun janji itu enggak kelihatan, aku tetap percaya. Bertahun-tahun kemudian janji itu digenapi. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kuatkan imanmu.
janji Tuhan pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, masa sukar, masa padang gurun untuk menguji dan membentuk iman setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya punya 4 poin, tapi poin yang ketiga saya udah menguji. Yang ketiga, apa yang Tuhan izinkan melalui apa yang jadi tujuan Tuhan melalui mengizinkan masa padang gurun. Yang ketiga adalah untuk mengajarkan kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, mengajarkan kita. Sama-sama bilang sama saya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Ayatnya yang keempat dalam Keluaran 16. Keluaran 16 ayatnya yang keempat. Yuk sama-sama kita baca. Ayatnya yang keempat. 3. Iya. Lalu sesungguhnya aku akan apa? Menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya apa? Sekali lagi, lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu. Untuk berapa lama? Sehari, supaya mereka mencoba apakah mereka hidup menurut hukum atau tidak. Sekali lagi ya, Tuhan bisa saja arahkan mereka lewatin jalan yang aman, jalan yang subur, padang rumput yang hijau, tapi Tuhan izinkan mereka lewati padang gurun. Kita tahu bersama padang gurun susah hidup di sana. Zaman sekarang aja yang namanya hidup di padang gurun, kalau nggak ditunjang teknologi susah untuk hidup. Saya pernah ke sana, ada tur jalan padang gurun, darah Yesus. Panasnya Bekasi ketemu panasnya padang gurun, cium tangan saudara. Saking panasnya 55 derajat. Saudara menjemur baju baru niat udah kering saudara. Betul. Jangankan kaki hidup kita juga kaku saudara. Kerasnya entah. Tapi Tuhan izinkan itu. Gak ada yang bisa tumbuh di sana. Gak ada yang bisa hidup di sana. Tapi Tuhan izinkan itu supaya melatih kebergantungan mereka sama Tuhan. Makanan Tuhan siapkan, air Tuhan siapkan, tiang awan, tiang api Tuhan siapkan, supaya mereka belajar memang tempat bergantung cuma Tuhan. Makanya yang menarik, Tuhan kasih makanannya nggak buat 1 minggu, apalagi 1 bulan, tetapi setiap hari. Jadi tiap hari Tuhan kasih. Itu cukup untuk 1 hari, besok lagi Tuhan kasih lagi, cuma buat 1 hari, terus begitu, supaya mereka belajar setiap hari, belajar bergantung sama Tuhan. Karena Tuhan gak mau kita bergantung kepada yang lain di luar Tuhan. Bahkan mohon maaf saya harus ngomong ini, ketika kau mengandalkan yang lain di luar Tuhan, Tuhan bisa izinkan itu hancur, supaya kau belajar tidak bergantung kepada yang lain, tetapi kepada Tuhan saja. Karena mohon maaf, yang lain itu bisa diandalkan mungkin, tapi hanya dalam waktu-waktu tertentu, hanya dalam jangka waktu tertentu. Ujung-ujungnya bisa membawa kepada kehancuran. Dan sebelum itu terjadi, makanya Tuhan hancurkan dulu, supaya kamu gak jatuh dan akhirnya binasa. Ada yang komplain sama saya, Pak, kok sesi pagi gak seseru sesi sore sih Pak? Nggak ada adegan-adegan yang salto-salto atau apa gitu. Yang pertama, karena saya melihat jemaat, karena kalau pagi-pagi banyak orang tua lihat saya kacau-kacau guys, nanti ada opung-opung cim-cim bilangnya pendeta macam apa ini. Tapi karena saudara request, saya undang tim saya, silakan. Yang penting jangan kepahitan habisin nanti. Nggak semua orang bisa diandalkan, tapi tim saya ini bisa diandalkan. Ya kan dalam hidup gitu kan, ada orang yang memang nggak bisa diandalkan, ada orang yang bisa diandalkan, betul ya? Contohnya tim saya ini, kurus-kurus begini, bisa diandalkan. Udah daftar fitness, walaupun sampai di daftar doang. Iman tanpa perbuatan hakikatnya sia-sia. Tapi walaupun kurus-kurus begini, sengaja depan kamera TikTok supaya TikTok juga nonton.
Bisa diandalkan? Bisa. Tapi sampai kapan? Iya kan? Cepat atau lambat kalau saya andalkan dia terus, pasti jatuh juga. Jadi sebelum saya jatuh, saya turun duluan. Saya mau bilang, saudara, dalam hidup juga sama. Ada saat di mana kekayaanmu bisa kau andalkan. Ada saat di mana jabatanmu bisa kau andalkan. Ada saat di mana jabatan koneksimu bisa kau andalkan. Tapi sampai kapan? Cepat atau lambat, yang terbatas akan bisa membuatmu jatuh dan hancur. Makanya kadang-kadang Tuhan hancurkan dulu supaya kau belajar mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan yang lain, andalkan Tuhan. Di situ ada berkat pemulihan mujizat. Tepuk tangan dulu yang paling mulia Tuhan. Saya akan tutup dengan quotes dari Charles Spurgeon. Dia bilang begini, saudara. Charles Spurgeon bilang begini, bahwa ketika Anda sampai pada akhir diri sendiri, Anda baru sampai pada awal Tuhan. Karena gini, saudara, saudara dan saya, baik diri kita maupun apa yang kita andalkan, boleh munculkan garisnya, tetap kita terbatas. Dan seringkali Tuhan bawa kita sampai di ujung di mana kita bilang, Tuhan, aku udah coba semuanya Tuhan, aku udah lakukan semuanya Tuhan, aku udah coba cari sana sini Tuhan, tapi mentok Tuhan. Saya mau bilang, saudara, kadang-kadang memang sengaja Tuhan izinkan kita ada di level sampai di titik di mana bagian kita udah kita lakukan semua dan kita nggak bisa lagi. Tapi kabar baiknya, akhir kemampuan kita, akhir bagian kita adalah awal dari bagiannya Tuhan, di mana Tuhan akhirnya bekerja dan kau akan melihat berkat pemulihan itu pasti dinyatakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah Tuhan. Karena poin yang terakhir, poin yang keempat, proses ini bukan akhir, tetapi Tuhan izinkan proses ini untuk membawa kita pada tanah perjanjian. Tuhan izinkan saudara mengalami ini, sekali lagi bukan akhir. Jadi jangan menyerah, jangan stop sampai di situ. Sekalipun lelah, sekalipun berat, sekalipun penuh dengan air mata, jangan menyerah. Berjalan terus. Ada saat kita bisa lari-lari, ada saat kita harus tertanding, apa? Yang penting jangan nyerah. Sampai kapan? Sampai kau melihat semua yang Tuhan sediakan di bagian kehidupan. Sekarang kita buat tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ini belum akhir. Ini baru proses. Ada akhir yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati mohon lambaikan tanganmu. Sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu, tapi ku percaya. Sama-sama melakukan suara-suara berjuang bersama dengan Tuhan. Karena semuanya ini bukan akhir, tapi proses yang Tuhan izinkan untuk mempersiapkan setiap kami untuk menerima berkat dan janji Tuhan yang besar. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang sampai waktu Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyerahkan sekali lagi setiap jemaat. Mereka tidak menyerah sampai akhir, sampai berkat pemulihan mujizat itu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Anak cucu kami
kami pintar, cerdas, dan juara punya masa depan yang luar biasa. Tempatnya Tuhan berkati. Semakin hari semakin banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kami kasih untuk tempat ini, Pak Tono, Ibu Dia, keluarga besar Tuhan berkati. Lalu juga berkata karena yang mulai apapun bagiannya semuanya juga diberkati Tuhan. Gereja kami terutama yang sangat kami sayangi, Gembala sidang kami pendeta dan yang ibadah anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Para pemimpin kami, argokan selalu berkati iman Tuhan yang sempurna. Coba Indonesia juga aman, damai, tenang. Indonesia ditenangkan bagi kerajaan surga. Dan akhirnya, sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hatimu, angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya, tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati dengan surga kita sama-sama kita katakan amin. Teman-teman yang paling meriah buat Tuhan.